ya. Lihat deh, si Marta sama Hazel berdua terus, kayak begitu orang lain aja. Iya ya, mereka kayaknya nggak mau gabung sama kita cuma karena beda keyakinan. Nggak asik banget. Ya, pasti mereka merasa diri mereka lebih baik daripada kita. Iya. Mereka suka banget ya bikin kelompok sendiri, kayak nggak butuh kita aja kalau ada di sana. Mungkin mereka cuma nggak ngerti kita. Lagian kita kan nggak pernah nyoba kenal mereka lebih baik. Kenapa harus kita yang berusaha duluan? Kalau nggak suka kan ya udah. Ya sabar aja sih. Tuh udah bel. Ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan memimpin berdoa. Dalam duduk siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, anak-anak, hari ini kita membahas perihal moderasi. Di sini ada yang tahu moderasi itu apa? Nggak tahu. Baik, belum ada yang tahu ya. Jadi, moderasi itu adalah menjaga keseimbangan di antara perbedaan. Artinya, kita tidak harus memaksakan kehendak orang lain. Tapi, apa artinya kalau kita cuma ngomongin itu? Kita mencoba hal yang baru. Saya ingin kalian merancang solusi konkret dalam mengatasi kekerasan terkait dengan moderasi yang ada di sekitar kalian. Baik, saya akan membagi kalian menjadi berbagai kelompok ya. Baik, anak-anak, kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi, Bu Cika bilang kita harus buat solusi buat kekerasan. Kalian ada ide nggak? Ya ngapain kamu nanya ke kita? Yang suka ngomong paling keras kan kamu. Tapi jangan gitu. Ini kan tugas kelompok. Kita harus kerjasama. Kita harus fokus ke solusi. Kita tahu kekerasan bisa muncul karena prasangka. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Ya prasangka kayak gimana? Aku ke kamu atau kamu ke aku? Mungkin kita belum benar-benar paham arti moderasi. Kalau kita aja kayak gini, gimana kita nyelesain masalah yang lebih besar? Lihat. Iya tuh, lihat ada apa? Kayaknya mereka lagi berantem deh. Apa sih playing victims? Gak usah nangis deh. Alah, gak usah. Udah apa yang kalian lakukan? Apaan sih? Gak usah campur kali. Menyakiti orang lain karena perbedaan bukanlah sebuah keberanian, tapi justru kelemahan. Dalam Islam, Allah berfirman, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Kita harus belajar untuk saling menghargai, bukan untuk saling menyerang. Yesus aja mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Dalam Alkitab Markus 12 ayat 31, Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa itu yang dinamakan kasih? Menyakiti sesama karena beda keyakinan. Tapi dia itu berbeda. Dia itu berbeda sama kita. Dia itu nggak berhak di sini. Tapi perlakuan kamu itu salah. Kita semua emang diciptakan berbeda, tapi itu bukan alasan untuk membenci. Di Alkitab aja diajarkan, kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, kita harus menghormati orang lain juga. Jadi, di sini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita semua diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain. Kalau kita benar-benar pengikut Yesus, kita harus menunjukkan kasih kepada semua orang, bukan kepada yang kita-kita aja. Loh, tapi dia ngina agama kita. Kamu rela agama kita dihina? Kalian ini semua salah paham. Aku gak bermaksud kayak gitu. Kalian semua salah paham. Aduh, biarin aja lah, kita cabut ayo. Sini aku bantuin. Untung kalian semuanya ada di sini. Terima kasih ya udah mau nolong aku. Nggak apa-apa kok. Kita semua punya kewajiban untuk saling melindungi. Tak peduli apa agama kita, perbedaan
bukanlah alasan untuk saling menyakiti, tapi untuk saling mengenal. Ya udah yuk ke sana. Yuk, yuk. Aku nggak percaya kita bisa bekerja sama tadi. Rasanya perbedaan yang dulu seperti tembok besar, sekarang terasa lebih kecil. Terkadang tembok itu hanya ada di perasaan kita aja. Dalam Alkitab Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mungkin kalau kita berhenti dan terlalu fokus dalam perbedaan, kita melihat bahwa kita dasarnya semua sama. Kamu benar. Allah juga mengajarkan, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Kita sering lupa bahwa tugas kita bukan untuk saling menjauh, tapi untuk saling menjaga. Dulu aku juga berpikir sih kalau moderasi itu sebuah teori atau kata-kata aja. Tapi aku sadar kalau kita tidak bertindak untuk menghentikan kekerasan, ajaran-ajaran itu cuma omong kosong aja. Benar sih, moderasi itu bukan cuma tentang toleransi, tetapi juga mengambil tindakan untuk melindungi sesama. Dan kita sudah bisa membuktikan itu tadi. Kami belajar bahwa tindakan jauh lebih kuat daripada kata-kata. Kami bertiga saja berhasil menolong orang yang tertindas karena perbedaan. Nah, kita juga belajar bahwa moderasi itu memang ada kalau kita mau saling menjaga. Iya, aku dulu berpikirnya juga gitu, moderasi itu tentang kata-kata atau teori doang. Tapi harusnya lebih dari itu sih, kita harus benar-benar bertindak. Kalau kita bisa berhenti merendahkan dan kita bisa menghargai orang lain, itu baru namanya perdamaian. Kemarin kami belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk kita saling menjauh. Ketika kami melihat kekerasan, kami bertindak, dan itu yang paling penting. Nah, kalian bertiga sudah menunjukkan apa artinya moderasi yang sebenarnya. Moderasi bukan soal menahan diri semata, tapi juga tindakan nyata dalam menghadapi ketidakadilan dan kalian melakukannya dengan baik. Kekerasan seringkali muncul dari ketidakmengertian, dari prasangka yang tidak pernah kita pertanyakan. Tugas kita sebagai manusia bukan hanya menghentikan kekerasan, namun juga memutus rantainya dengan cara saling memahami. Hazel, Marta, dan Sekar, kalian sudah memberikan contoh yang baik untuk kita semua. Sekarang giliran kita semua melakukan hal yang sama. Siapa yang nyangka ya kita bisa kayak gini. Dulu aku nggak kebayang kita bisa duduk bareng tanpa rasa canggung. Aku juga gak nyangka, kayaknya dulu aku terlalu keras sama kalian. Ayo, lihat deh sekarang. Siapa dulu yang nyangka kalau kita musuh bebuyutan? Sekarang kita bisa ketawa bareng kan? Iya. Kita baru belajar soal moderasi. Ini bukan akhir, mungkin baru langkah pertama. Iya, tapi aku yakin kalau kita terus mau belajar dan saling memahami, perbedaan nggak akan jadi masalah, bahkan bisa jadi kekuatan bagi kita. Nah, setuju banget dong. Maka dari itu, kita harus juga ajak orang lain paham. Bukan biar cuma kita aja yang sadar, tapi juga semua orang. Setuju.